Jadi apa, Mas? Kelanjutannya apa nih? Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di saluran 52 F Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Mohon maaf karena ada gangguan teknis tadi, harus berhenti sebentar, dan sekarang kami lanjutkan obrolan tentang G30 SPKI dalam sastra Indonesia dan kesaktian Pancasila yang berhasil menumpas G30 SPKI. Tadi Mas Gun sudah menceritakan tentang berbagai karya-karya sastra tentang apa yang menyinggung soal G30 SPKI, walaupun mungkin agak tersamar ya, dan menurut pandangan saya atau pengalaman saya yang paling heboh itu adalah karya Pramudia Anantatur, yaitu Bumi Manusia. Ya, itu dari sisi pandang Mas Gun sebagai sastrawan dan juga pernah menjabat sebagai jurnalis, bagaimana? Ya. Jadi Bumi Manusia dikarang oleh Pramudia Anantatur, meskipun dia seorang ketua Rekra organisasi Onderbaunya PKI ya. Jadi Bumi Manusia itu tidak berlatar belakang peristiwa pemberontakan G30S PKI di Madiun maupun pada tahun 65. Itu kan berlatar belakang suasana pada zaman Hindia Belanda, zaman penjajahan. Artinya apa yang diungkapkan itu lebih kepada bagaimana Pramudia mengeksplor kekuatan tematik maupun stilistiknya dalam menulis novel itu. Dan novel itu memang cukup menggemparkan karena dia dilarang oleh Kejaksaan Agung ketika diterbitkan yang novel yang kedua, Jejak Langkah, juga dilarang lagi. Jadi alasan pada waktu itu kenapa dilarang, karena mengungkap tentang pertentangan kelas kan gitu. Kalau pertentangan kelas tuh otomatis ke Sara. Ya komunis, ya ajaran-ajaran Marxisme gitu. Jadi pada saat itu memang Pramudia belum mengungkapkan itu, tapi buku itu diselesaikan di tempat pembuangannya di Pulau Buru. Jadi tidak menyinggung G30S berarti ya? Enggak. Hanya ajaran-ajaran yang ajaran pun saya kira itu waktu itu kan disebutkan Marxisme Leninisme waktu itu kan? Iya, implisit tapi Mas, tidak eksplisit. Jadi mau dicari ajarannya di mana gitu? Tidak kelihatan. Enggak bisa enggak sejelas andai kata kita membaca romannya Sultan Takdir Ali Sabana itu eksplisit dengan harafiah gitu, kita bisa melihatnya. Kemudian juga dari bukunya Ahmad Tohari yang Dongeng Duku Paru, itu saya juga punya, juga tidak dijelaskan secara gamblang itu G30 SPKI indah ya. Hanya sebagai pembaca yang tahu pasti tahu, oh ini pasti ini kan gitu. Ya memang banyak para sastrawan yang harus berhati-hati. Jadi pada masa-masa itu kan itu ditulis pada saat Orde Baru. Maksudnya sekitar tahun 80-an itu ya, 80 awal ya. Itu novelnya Bumi Manusia maupun Dongeng Duku Paru itu kan 80-an awal kelihatannya. 80-an. Novelnya Norka Mahendra. Mas Hardi ya. Mas Hardi untuk Mas Hardi. Itu berjudul kan Tidak Menyerah ya. Tapi aslinya kan Aku Bukan Komunis.
Judul aslinya ya. Itu kan diubah. Diubah oleh Kompas. Jadi pada waktu itu orang tetap hati-hati. Ya, popi dengan kata itu, kata komunis itu. Ya. Mungkin ada contoh puisi yang ingin dibacakan, Mas Gun? Saya kebetulan nggak ada. Atau enggak. Mungkin cuplian karyanya apa Ahmad Tohari yang di bawah itu Rogeng Duku Paro. Saya kebetulan nggak bawa. Oh, nggak bawa juga. Saya kebetulan dari luar kota, ya, makanya ya. saya agak terlambat tadi. Ya. Jadi kalau gitu Mas Nugroho aja dengan karya yang lain yaitu Merah Mengapa Harus Merah. Silakan. Karya NBU Gabriel Genesis. Puisi rock Merah Mengapa Harus Marah. Merah mengapa harus marah? Ketika semua senjata berpadu satu mengurai jejakmu, saat ribuan mata mengeja langkahmu, tak ada yang salah bila kau rebah. Ketika kau kan menjulang membangun menara, membawa kebenaran yang samar. Sudah, biar kau tetap merah, namun jangan melukis sejarah di atas kanvas persada. Sebab semua telah gerah, dan moncong-moncong resah pun siap merajamu. Semarang, 29 September 2015. Kembali ke Mas Gunoto. Selain tadi Rogeng Duku Paro, ya. Kemudian tadi ada siapa? Yang memperankan Bung Karno, siapa tadi disebut? Yang pernah memperankan Bung Karno? Amir Rasa Katamsi. Bukan. Umar Khayyam. Umar Khayyam, ya. Oh, iya. Umar Khayyam, kemudian ada Ahmad Tohari, Laksmi Pamuncak. Pamuncak. Adakah penulis yang menonjol waktu itu yang menuliskan tentang G30 SPKI dan Pancasila itu? Saya melihat tidak banyak ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu yang saya kira patut diperhitungkan karyanya itu tadi Ahmad Tohari, terus Laksmi Pamuncak, Eka Kurniawan, Ella Kodori, Nurca juga. Oh, Nur Samarendra. Ketika pada tahun 1997 itu Dewan Kesenian Jawa Tengah kan mengadakan sayembara novel. Itu kebetulan yang menang itu temanya tentang pemberontakan G30 SPKI, ya. Itu pemenangnya namanya Bambang AS, dulu wartawan kawasan, pernah jadi penulis bersama Pak Muji MS, Gabriel Sigit di Kartika waktu itu. Bambang AS. Judulnya Di Bawah Naungan Asmamu. Itu sudah diterbitkan, tapi karena jumlahnya itu terbatas itu ya. Mungkin sekitar 200 eksemplar. Pada tahun itu sekitar 100 halaman. Dan mungkin karena berbeda dengan masa sekarang, belum ada era media sosial ya. Jadi novel itu juga tidak ada gemanya ya. Dan orang tidak banyak mendengar gitu. Dan juga waktu itu yang saya baca di koran ya, waktu Festival Film Indonesia, itu kalau dilihat dari para pemerannya, itu artinya film G30 SPKI yang menang. Pemerannya bukan ceritanya ya. Iya. Tetapi
akhirnya dikalahkan. Karena apa? Nanti kalau ditulis G30 PKI menang lah, itu kan akan menjadi kontroversi waktu itu ya. Yang artinya dia yang dimenangkan konon yang judul film yang lain. Iya, yang bikin aja Arifin ya. Ya, Arifin Sinur ya. Pemerannya ada Umar Khayyam, ada Subasa. Ya. Sampai sebegitunya takut waktu itu ya. Jadi, untuk mengakui sebagai pemenang aja sampai dialihkan ke film lain karena nanti kalau ditulis dalam headline, wah ini menang, nah itu kan akan menimbulkan keributan mungkin. Iya. Bagaimana dari sisi jurnalistik? Jadi bagaimana waktu itu, Pak Hasim? Jadi saya ingin menambahkan ya. Saya pernah membaca itu majalah Horizon. Tahunnya saya agak lupa ya, sekitar 67 sampai tahun 70. Saya dapatkan Horizon itu di Lowaan gitu, karena itu produk lama ya. Tapi yang menarik dari isi itu, saya lupa judulnya, pengarangnya orang Pekalongan, keturunan Arab, dia tinggal di Solo waktu itu, dan dia itu aktivis Kami Kapi itu loh. Setelah itu kan ditangkapi anggota PKI yang kan dirinci lagi A, B, C gitu ya. Yang beratnya A, B, C yang ringan gitu. Dan pada waktu kejadian itu saya juga menyaksikan latar belakang dari cerpen itu. Karena orang PKI itu cerpen yang mana ini tadi? Cerpen yang di Horizon tadi. Yang di Horizon. Ya. Di Horizon itu masalah Horizon ya, sekarang enggak terbit lagi. Terbit lagi sudah. Terbit lagi. Itu dikumpulkan di Jero Beteng ya, dalam beteng Keraton Solo itu. Nah itu kan beteng, nah dia dikawal oleh polisi. Kebetulan saya masih anak kecil, jadi wirawiri begitu tuh nggak dipedulikan. Saya lihat sendiri itu tahanan-tahanan itu. Nah di Horizon itu, di cerpen itu ada satu dialog yang membekas gitu loh. Jadi ada namanya Sri, seorang guru. Itu dia anggota Gerwani ditangkap. Nah, terus kan ada screening ya, screening tuh yang screening itu tokoh kita tadi itu teman sekolah. Ada satu kata-kata yang menyentuh tuh, kowe kok tegel toh, ngono. Jadi Serinya bilang begitu. Serinya bilang begitu, kowe kok tegel toh. Dia pada itu karena kalau dia bilang A, dia masuk itu pada waktu kejadian itu mungkin dibunuh dia, Sri itu. Kan pada waktu itu kejadiannya kalau nggak membunuh dibunuh di Solo itu. Kok kowe tegel toh, gitu. Nah, terus si tokoh itu sampai di rumah itu pikirannya kacau gitu. Yang si tokoh screening tadi itu. Enggak, si tokoh temennya Sri tadi. Oh, temennya Sri. Aktivis Kami Kapi tadi. Dia merasa, waduh, saya menjerumuskan teman saya. Tapi pada kejadian itu, kalau orang sekarang ya mungkin, wah kamu kok enggak berkemanusiaan, enggak HAM, enggak anu aja. Tapi pada waktu itu saya juga mengalami situasi yang begitu. Itu nggak bisa mengelak dia. Tapi memang membuat si tokoh tadi, si lelaki aktivis tadi memang stres. Kemudian dia nggak mau jadi petugas screening lagi, dan dia pulang ke Pekalongan gitu ceritanya. Jadi dalam kejadian G30S itu memang itu prahara, tragedi, dan berbagai peristiwa yang menggetarkan atau menusuk perasaan kita gitu. Memang luar biasa waktu itu. Ya, ini saya akan bacakan puisi yang sedikit menggambarkan. Ini kiriman dari Si Rezeki Randu Blatung. Judulnya 30 September 1965 Kelabu. Pagi buta, menyiksakan duka dalam nyata. Masihkah melintas dalam otak kita bahwa semua baik-baik saja? Sedang pahlawan rela terenggut nyawa demi kita. Malam tiada pernah
terlelap mata. Siang tiada terasa, semua tergegap gempita peluru perang. Menyerang tiada kenal belas kasihan. Inikah peluh perjuangan demi bangsa yang kita perjuangkan?